Katanya, pergi ke luar negeri itu demi bekal, demi ilmu, demi pengalaman, demi jaringan. Terus nanti balik ke Indonesia buat membangun. Logis ya? Di permukaan sih begitu. Tapi pernah kepikiran gak kalau kabur aja dulu ini justru menyimpan ironi yang cukup dalam? Akhir-akhir ini kita sering mendengar ungkapan kabur aja dulu. Seolah-olah lari dari masalah adalah jalan keluar yang paling mudah. Tapi apakah kabur benar-benar menyelesaikan persoalan? Justru kebiasaan ini bisa membuat kita lemah, kehilangan daya juang, dan jauh dari nilai kebangsaan. Teman-teman, bangsa yang besar tidak dibangun oleh generasi yang memilih kabur. Bangsa ini butuh anak muda yang berani menghadapi tantangan, mencari solusi, dan bergotong royong untuk membenahi masalah. Inilah makna nasionalisme. Bukan hanya bangga sebagai orang Indonesia, tapi juga bertanggung jawab untuk ikut membangun dan berjuang dimanapun kita berada. Mari kita ubah pola pikir kita. Bukan kabur aja dulu, tapi hadapi bersama. Bukan menyerah sebelum mencoba, tapi berjuang sampai menemukan jalan keluar. Di sekolah, kampus, tempat kerja, maupun lingkungan sekitar. Akan selalu ada ruang untuk kita berkontribusi. Nasionalisme sejati adalah ketika kita tetap berdiri tegak, ikut berbenah, dan memberi yang terbaik bagi negeri. Indonesia tidak menunggu generasi yang kabur. Indonesia menunggu generasi yang tangguh, berani, dan rela berkontribusi. Jadi, teman-teman, jangan kabur. Mari kita hadapi bersama, karena masa depan Indonesia ada di tangan kita. Di tengah-tengah derasnya arus digital, budaya instan, dan tekanan hidup yang semakin kompleks, muncul slogan seperti kabur aja dulu. Mungkin terasa ringan, bahkan lucu untuk menyuarakan keinginan manusia untuk menghindari dari situasi yang tidak nyaman. Dalam konteks bela negara, slogan ini bukan sekedar hanya candaan. Bela negara bukan hanya soal angkat senjata atau berdiri di medan perang. Ia adalah bentuk pengabdian yang lebih luas, tanggung jawab moral, sosial, dan profesional yang kita emban setiap hari, dari ruang rapat hingga lapangan, dari meja kerja hingga sistem digital. Setiap tindakan kita adalah bagian dari perjuangan menjaga Indonesia tetap berdiri. Ketika seseorang memilih untuk kabur dari tugas, konflik, atau kewajiban, ia bukan hanya menghindari dari masalah. Ia sedang mengikis nilai-nilai dasar bela negara, kesetiaan, keberanian, dan pengabdian. Dan yang lebih mengkhawatirkan, ia sedang membiarkan ruang kosong untuk seharusnya diisi oleh kontribusi nyata. Seperti yang pernah disampaikan oleh Jenderal Sudirman, seorang tokoh yang tetap memimpin pasukan gerilyanya meski dalam kondisi sakit parah. Jangan sekali-sekali meninggalkan medan perang sebelum tugas selesai. Dan seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Salah satu bentuk penghormatan itu adalah dengan melanjutkan perjuangan mereka, bukan dengan menghindar. Kita tidak sedang diminta untuk berperang, tapi kita diminta untuk berjuang dalam profesi masing-masing, menjaga integritas, dan menjadi bagian dari solusi. Jangan jadikan kabur sebagai budaya, jadikan tanggung jawab sebagai identitas, karena kita tidak dibangun oleh mereka yang pergi untuk dibutuhkan, tapi oleh mereka yang tetap berdiri meski diterpa badai. Fenomena gerakan kabur aja dulu bukanlah sikap yang sejalan dengan semangat wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan mengajarkan kita untuk menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Sementara itu, lari dari kewajiban justru menunjukkan rendahnya rasa tanggung jawab dan kurangnya kesadaran akan peran kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Jika mentalitas seperti ini dibiarkan, dampaknya akan merugikan bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Kabur mungkin terasa mudah, namun pada akhirnya hanya akan menurunkan kepercayaan orang lain dan melemahkan rasa persatuan. Sebaliknya, wawasan kebangsaan menuntut kita untuk menumbuhkan cinta tanah air, berani menghadapi tantangan, dan konsisten menjaga amanah. Lawan dari kabur aja dulu adalah keberanian untuk berdiri tegak, disiplin dalam menjalankan kewajiban, serta kesetiaan untuk hadir ketika bangsa membutuhkan. Membangun bangsa sesungguhnya dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti hadir tepat waktu, menyelesaikan pekerjaan dengan sungguh-sungguh, dan berusaha menjadi teladan melalui sikap sehari-hari.
Menolak budaya kabur berarti menunjukkan bahwa kita siap menjadi bagian dari solusi, bukan menambah persoalan. Karena itu, mari kita jadikan wawasan kebangsaan sebagai kompas yang menuntun langkah. Jangan sampai kita dikenal sebagai generasi yang mudah lari dari tanggung jawab. Biarlah kita dikenal sebagai generasi yang berani menghadapi tantangan, teguh memegang amanah, dan setia mengabdi kepada negara. Sebab pada akhirnya, bangsa ini tidak dibangun oleh mereka yang memilih kabur, melainkan oleh mereka yang berani tinggal, bertahan, dan berjuang demi bangsa ini. Hashtag dan gebrakan kabur aja dulu merupakan satu bentuk kekecewaan dari rakyat Indonesia atas tidak tercapainya nilai dari sila kelima dari Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terjadinya ketimpangan sosial dan semakin buruknya implementasi dari tujuan negara Indonesia yang ingin dicapai dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Namun terkadang kondisi mengecewakan kita. Tapi bukankah dulu para founding father dan pejuang kemerdekaan juga mengalami kondisi yang tidak ideal? Kecintaan mereka dan keinginan mereka untuk merdekalah yang membuat mereka berjuang hingga bertaruh nyawa untuk NKRI. Kabur aja dulu mungkin merupakan solusi bagi sebagian orang, namun bukan solusi bagi negara ini. Jangan sampai kita pergi ke luar negeri berkarya dan ketika pulang tidak ada lagi yang tersisa dari rumah kita. Marilah kita kembali menjunjung nilai gotong royong yang lebih membantu yang kurang dan yang kurang berjuang untuk menjadi lebih. Karena setelah kemerdekaan, tugas kita adalah mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan terbaik kita masing-masing. Talenta-talenta terbaik yang membangun negeri sendiri akan menghasilkan sebuah reaksi berantai akan meningkatnya kualitas kehidupan di Indonesia. Agar visi Indonesia Emas dapat tercapai dan kita menjadi tuan rumah di Republik Indonesia yang sesuai dengan cita-cita dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau ngomongin soal kabur aja dulu, sebenarnya ada sisi yang agak bahaya. Oke, kabur bisa jadi cara untuk istirahat. Tapi kalau dijadikan kebiasaan, ini bisa bikin kita terbiasa lari dari masalah. Bayangin aja, kalau tiap kali ada tantangan, kita milih kabur. Lama-lama kita nggak pernah belajar cara menghadapi tekanan. Kemudian, nasionalisme itu butuh keberanian, butuh konsistensi. Kalau semua orang kabur aja dulu, pas negeri ini lagi butuh suara kritis atau aksi nyata, siapa yang bakal berdiri di depan? Jangan-jangan akhirnya kita cuma jadi penonton, bukan pelaku perubahan. Jadi menurut saya, kabur aja dulu boleh, sesekali, untuk menenangkan diri, tapi jangan dijadikan budaya. Karena mencintai negeri itu bukan soal cari aman, tapi soal berani, bertahan, dan berkontribusi meskipun capek dan benar. Nasionalisme sejati itu bukan hanya tentang bangga sebagai orang Indonesia, tapi tentang bertanggung jawab sebagai orang Indonesia. Bertanggung jawab untuk ikut membenahi, ikut membangun, dan ikut berjuang. Dimanapun kamu berada, terutama di mana kamu paling dibutuhkan. Pikirkan baik-baik teman-teman. Indonesia menunggu kontribusi terbaikmu di sini.